Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Sahabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah. Begitu pula semua yang menyaksikan, yang mendengarkan kajian pada kesempatan ini, semoga selalu diberi Allah limpahan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah. Kemudian Allah anugerahkan kita keluasan rizki yang halal, yang luas, yang barakah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ikhlas, istiqamah membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam kepada beliau. Beliau tidak butuh kita, kita yang butuh beliau, karena kita berterima kasih kepada beliau. Dengan itu semoga kemudian Allah tumbuhkan, dengan rahmat Allah, Allah tumbuhkan dalam diri kita, hati kita, zahir batin kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah, kita termasuk kelak yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar, yang mana siapapun yang meminum dari telaga ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Untuk itu kita berharap kitalah yang dirahmati Allah untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena besok saya ada kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan, makanya saya minta kepada Bapak Ketua Takmir dimajukan. Ternyata jawaban beliau memang dimajukan, sehingga kita tetap bisa
mengkaji secara istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita mengkaji bagaimana orang-orang yang sudah terpeleset sehingga dia tanpa disengaja masuk pada langkah-langkah syaitan. Alah cuma langkah loh, tapi kalau selangkah, nah ini kan semakin jauh dari jalan Allah. Ini khutuwatis syaitan. Bagaimana kemarin saya sampaikan ada orang yang bersumpah, sumpahnya itu dalam keadaan marah. Hati-hati. Atau dia bernadar, nadarnya sambil marah. Hati-hati. Atau kita kemarin mengkaji ada seorang ibu yang bilang kepada anaknya, suami dari seorang perempuan, ibu ini berkata, kalau kamu tidak mentalak istrimu, dia itu hari ini disebut Yahudi, hari lainnya disebut Nasrani dan seterusnya, dia bersumpah kamu akan celaka. Hati-hati, sumpah-sumpah yang dalam kondisi seperti itu bisa menjadi khutwatun min khutuwatis syaitan. Hati-hati, bersumpah dan sebagainya lah, amalan-amalan yang kita ambil dalam keadaan marah, yang sebenarnya itu dihalalkan. Misalnya, saya kemarin ada hadis bagaimana seorang pemuda yang awalnya dia makan, kemudian datang sekelompok undangan yang lain, dia pergi meninggalkan undangan yang berkumpul itu. Apa pasalnya? Karena dia tidak mau melihat orang yang memakan makanan yang sudah diharamkan untuknya. Bahasa saya kemarin bubur susu, minum bubur susu. Bubur susu halal, nggak ada yang mengharamkan bubur susu. Atau mungkin kalau di sini entah makanan apa, tawa. Nah, ini bapak-bapak suka tawa katanya. Pola itu halal, tawa itu halal. Tiba-tiba ada yang dengan kemauan sendirinya mengharamkan untuk dirinya. Nah ini bahaya. Hati-hati, kadang kita Pak tanpa sengaja ibadah karena nafsu, karena ambisi. Nah ini, hati-hati. Beda kalau itu atas saran dokter. Pak, sampean pun maam kacang hijau, emping. Nah itu beda itu. Loh dok, kok gak boleh dok? Kata Ustadz saya kemarin, kalau yang halal jangan dilarang dok. Ustadz sopungane, kata dokternya nanti. Maksudnya, maknanya sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, jangan kemudian kita yang mengubah menjadi haram untuk diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah, ada emping, oh tomboy, gitu aja Pak ya. Ya. Jadi ini langkah-langkah setan ya. Langkah-langkah setan, tipu daya setan. Nanti kita kaji bagaimana kemudian korelasi antara makanan dan langkah setan atau minuman dengan langkah setan. Qala ma kana min yaminin aw narin fi ghadabin fa huwa min khutuwati syaitan. Tidaklah sumpah atau nazar dalam keadaan marah kecuali itu sebagai bagian dari langkah-langkah syaitan. Wa kafaratuhu kafaratun yamin. Kemudian kafarahnya apa? Sama dengan kafarahnya orang bersumpah. Kemarin saya sampaikan, yang pertama membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang, atau memberi baju 10 orang. Itu ulama berpendapat memberi baju itu tidak harus baju, ada yang bisa selendang asalkan yang bisa dipakai. Dan itu ukurannya bukan dipilih dari 1, 2, 3, bukan dari berurutan tertib, tapi bisa dipilih yang mana yang mau diambil. Hati-hati dengan sumpah. Jangan sumpah gampang-gampang sumpah. Ya, sudahlah Pak, biasa aja. Toh orang itu walaupun dia kita yakinkan seperti apapun, kalau dasarnya memang nggak percaya ya nggak akan percaya Pak.
Iya, kadang kita sumpah, gitu. Masya Allah, sudah jauhi itu. Iya, tidak usah begitu. Sampaikan apa adanya, percaya silakan, tidak percaya silakan. Iya. Orang malah tambah sumpah curiga, lah apa wong iki sampai ngono. Kan gitu biasanya. Kan gitu, sudah. Wis insyaallah kalau kita karena Allah, insyaallah Allah yang akan memberikan taufik hidayah kepada kita dan mereka. Wa qawluhu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ai innama ya'murukum aduwakum syaitan. Sesungguhnya kalian diperintahkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan, bil af'ali sayyi'ah, dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak baik. Ingat saya sampaikan kemarin, syaitan itu bukan pocong, syaitan itu bukan memeti, bukan. Syaitan itu semua hal yang membuat kita lalai dari Allah, itulah syaitan. Ya. Jadi semua hal. Maka kita diperintahkan untuk berhati-hati, karena dia yang mengajak kita, mempengaruhi kita. Wa aghladha minha al-fahisha kazina wa nahwu. Maka dari situ kemudian setan itu menghembuskan, menyuruh. Apa yang disuruh? Kita ini disuruh untuk melakukan hal-hal yang keji, termasuk zina dan semisalnya. Wa aghladu min dalika wa huwal qawlu 'ala Allahi bila ilmin, atau segala sesuatu diucapkan tanpa ilmu, tanpa dasar, pokoknya ngomong. Hati-hati. Sekarang orang ini banyak pintar ngomong, bicara banyak. Iya. Waduh, kalau dilihat di YouTube itu macam-macam. Fayadkhulu fi hada kullu kafir wa kullu mubtadi'in aidan. Maka ini termasuk di dalamnya semua hal yang ingkar dan membuat sesuatu yang diada-adakan atau yang baru. Hati-hati maksudnya. Jadi bagaimana kemudian segala sesuatu yang mengajak kepada kejelekan atau hal yang keji, sedangkan itu semua tidak berdasarkan apa yang sebenarnya, apa yang dia ketahui, hanya untuk kepentingan tertentu, sungguh ini membahayakan dirinya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Kalau kita perdalam lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa makna makanan itu loh, pengaruhnya langkah-langkah syaitan itu apa? Karena makanan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan jasmani. Bagaimana makanan ini berpengaruh kepada jasmani kita? Maka seringkali kemudian digunakan syaitan untuk memperdaya manusia. Makanya kemudian diingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Loh, terus bagaimana syaitan itu mempunyai langkah-langkah, jejak itu? Manusia dijerumuskan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan. Selangkah, selangkah, selangkah. Hati-hati. Tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah tersebut dapat menjerumuskan manusia ke dalam bahaya. Orang kan nggak sadar. Ada orang dipuji, hati-hati. Ada orang kemudian dielu-elukan, hati-hati. Masya Allah. Hati-hati. Saya kemarin baca nasihatnya Habib Umar. Kalian itu jangan pernah ingin lebih baik dari fulan. Saya ingin lebih baik daripada fulan. Saya ingin lebih bagus daripada fulan. Jangan, kata beliau. Apa? Saya ingin lebih baik
dari diri saya pribadi pada hari waktu yang lampau. Hari kemarin harus lebih baik sekarang ini. Sekarang ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kata Ibnu Umar begitu. Tidak perlu kita membanding-bandingkan. Masya Allah. Maknanya adalah bahwa kita ini kadang tidak sadar dengan kondisi kita ini. Terutama tadi selangkah demi selangkah itu. Masya Allah. Coba, kalau ingat makanan ini, ingat siapa Pak? Panjenengan ingat siapa ini? Masalah makanan yang kemudian kena kepleset, kena tipu siapa? Kena tipu setan. Yang masalah makanan siapa Pak? Nabi Adam. Iya kan? Nabi Adam itu kan ditawar-tawari supaya makan buah khuldi. Hati-hati. Makanya kemarin kita kaji makanan itu berbahayanya apa? Karena berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada tubuh. Itu. Makanya diingatkan di sini. Bagaimana kemudian setan itu dinyatakan sebagai musuh yang nyata bagi kamu, yang tidak pernah segan menampakkan permusuhannya kepada kamu. Bagaimana Nabi Adam dan pasangannya begitu terperdaya melalui pintu makanan. Itu kan terperdaya makanan. Kamu tahu enggak ini? Ini buah memang enggak diberitahu sama kamu Adam. Kenapa? Karena Allah enggak mau kamu itu menjadi abadi. Wah, kan tipu daya. Karena kamu supaya enggak abadi, keabadian. Bagaimana ini kemudian terjadi? Tipu daya ini. Maka setiap orang yang kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya dia mengatasnamakan Allah, padahal dia tidak sama sekali tahu tentang hal tersebut, ini yang berbahaya. Tipu daya. Makanya kerjanya syaitan itu kan nakut-nakuti, bikin khawatir. Iya, was-was. Was-was sih iya Pak. Was-was itu kan ragu ya. Tapi kalau was-was yang lain, yang kemudian dia dengan itu takutnya berlebihan, khawatirnya berlebihan. Saya kemarin tuh hari apa ya? Hari ada anak Pak, SMP kelas 1. Dibawa ke saya itu kondisi linglung. Karena apa ya Pak? Karena HP Pak. HP-nya error, rusak, stres anaknya. Sekarang ini loh Pak, urusan HP bisa jadi stres anak-anak ini. Kalau bapak-bapak sih nggak masalah, ngomong HP lau pokaru. Itu sampai stres, linglung Pak. Di mobil itu nggak mau turun. Jadi saya parani ke mobil. Namanya nggak tahu, nggak ingat namanya. Ini kan sudah lupa semua. Allahu Akbar. Nakut-nakuti, khawatir, dibuat tidak tenang. Siapa sih Pak sebenarnya yang nggak takut itu? Misalnya sendirian. Mestilah kita ini pernah merasa takut kalau sendirian. Tolak. Sopo iku? Kan gitu Pak ya. Sopo? Kita kadang juga gak masuk akal, ditanyai malah. Kalau jawab lari. Enggak jawab ditanya. Sopo iku? Gitu. Ya. Iya, kadang kita dipermainkan. Tapi kalau kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un tawan. Terus gimana Pak? Allahu Akbar. Gitu aja. Tolak. Dibikin takut kita ya. Dibikin khawatir. Iya. Masya Allah. Makanya saya lihat itu nggak jamin orang yang rajin baca Quran, yang sholat, belum tentu. Kadang masih kesurupan yang begitu. Maksudnya apa? Hatinya juga masih belum pasrah sama Allah. Iya. Padahal arek sering ngaji, padahal arek sholat, iya. Masya Allah. Tapi bukan berarti nanti oleh kono gak usah sholat, ya bukan. Sambil lalu pasrah kepada Allah. Ini syaitan ini kan aduan laku, memang benar-benar musuh ini, musuh yang nyata. Diterangkan di sini. Musuh yang nyata bagi kamu. Allah terang-terangan nyebutkan ini. Makanya semua itu ulah setan memang, menyuruh berbuat jahat, perbuatan yang mengotori jiwa. Loh, itu loh Pak. Maksudnya bagaimana mengotori jiwa? Yang berdampak buruk, walau tanpa sanksi hukum duniawi. Berbohong, khutuwatis syaitan, hati-hati. Berbohong gak dihukum, gak ketahuan, gak ada yang tahu. Tapi kan mengotori jiwa kita. Makanya ulama tasawuf itu ada yang memaknai yang dimaksud dengan membuka hijab itu, yang membuat kita ini, hijab kita ini apa? Karena dosa-dosa kita. Kita ini masih suka berbohong, masih dengki, masih angkuh. Bahkan kita ini kadang mengajak hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Sungguh Pak, orang baik mati, orang tidak baik juga mati. Lagunya Ustaz Abdul Somad itu. Orang baik mati, tidak baik mati. Tapi cara matinya bagaimana, itu yang kita khawatirkan. Masya Allah. Kadang kita nggak sadar itu. Gak popo, titik. Wis titik gak popo. Pokoknya ojo mane-mane loh. Ya ini. Kadang gitu. Iya. Gak popo. Pokoknya wonge gak ero loh. Pokoknya wonge gak ero. Tapi kan dampaknya ke kita. Makanya pernah dengar hadis, kalau kita melakukan suatu amalan dosa, maka akan ada satu titik noda di hati kita. Pernah dengar istilah? Nah kalau sekarang kita melakukan dosa terus, wah gak titik Pak, spidol ini. Na'udzubillahi min khutuwatis syaitan. Ini adalah langkah dari syaitan. Bagaimana itu semua bekerja syaitan ini mempengaruhi kita. Sehingga itu berpengaruh. Jangan kira Pak, orang yang ibadahnya khusyuk itu instan dijaga oleh Allah. Coba kenapa bulan Ramadan itu nikmat? Nah kan gitu. Kita ini begitu menjaga ibadah puasa kita. Kita khawatir itu ibadah puasa kita menjadi sia-sia, betul. Akhirnya, wis aku timbangane metu, engko ngomong, alah wis gak bener, eman. Kali luwene tok. Wis gak metu aku. Wis eman bosokku, kan gitu. Begitu Ramadan selesai, wis mari gak poso iki. Itu. Makanya saya kalau khutbah sekarang ini di bulan Syawal ini, kita ini Rabb
Rabbani atau Ramadhani kita ini. Maksudnya Rabbani apa? Kita ini hambanya Allah atau hambanya Ramadan. Nunggu Ramadan kita baik ini. Nah itu. Padahal kata Imam Hasan Basri, ciri-ciri suatu amalan diterima oleh Allah, dia akan melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tidak berhenti, terus bertambah kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua termasuk dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya hati-hati dengan khutwatis syaitan. Karena syaitan tidak pernah tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam. Ada yang nanya, kenapa orang minum khamr kok dilarang? Oh cuma minum khamr. Kalau minum khamrnya iya, lah gak bikin sadar itu loh Pak. Kan ada cerita dulu itu, disuruh zina ndak mau, disuruh bunuh anak kecil ndak mau. Tapi disuruh minum khamr mau. Begitu minum khamr semuanya dikerjakan Pak. Nah ini zina ya, kelihatan ada yang lihat, ada yang menjadi saksinya, bunuh juga. Khamr. Jadi ingat, halalan thayyiban itu. Bagaimana itu berpengaruh kemudian. Khususnya juga telah ditetapkan bagaimana itu semua memberi sifat-sifat yang tidak wajar. Maksudnya begini Pak, kadang kita ini tanpa sadar, setan itu kan membuat kita itu pilihan-pilihan yang masuk akal sebenarnya tidak dibenarkan. Contoh kasus bahasa-bahasa setan, wong golek sing halal lae angel kok. Wong golek sing haram ae angel kok. Apa mana sing halal? Loh. Itu kan khutwah ya. Langkah-langkah setan membuat kita ini akhirnya iya ya, hati-hati. Bagaimana itu memberi pengaruh-pengaruh yang tidak baik, menyuruh mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana juga secara serasi, ini sebenarnya konkret Pak. Apa maksudnya konkret? Bagaimana kajian kita sebelumnya itu berkaitan dengan pembuktian Allah tentang kekuasaannya, keesaannya dari ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian berupa nasihat yang tersusun secara sangat sistematis tentang penciptaan alam raya, pengaturannya, sistem kerjanya, ayat 164. Bagaimana laut menjadi sarana transportasi umat manusia. Kemudian penyediaan sarana kehidupan yang mudah lagi sesuai. Kemudian izin untuk menggunakan yang halal, yang baik, ayat 168 ini. Yang keempat, peringatan menyangkut musuh yang amat berbahaya. Ini hati-hati, sudah Allah menunjukkan kebesarannya, membuktikan keesaannya. Bagaimana kemudian Allah menyiapkan manusia ini transportasinya, bahtera di lautan. Kemudian Allah juga mengizinkan untuk manusia makanan yang halal, yang baik. Kemudian Allah mengingatkan tentang musuh manusia, ayat 169 ini. Itu semua Al-Quran menyandingkannya, menyangkut manusia dalam semua unsur kejadiannya dan memaparkan secara utuh dan bersamaan. Maknanya memberi tuntunan tentang makanan yang merupakan kebutuhan jasmani, yang berbicara dalam hal ini menyangkut sisi akliyah manusia dan pikirannya, akal dan tubuhnya.
diperhatikan oleh Islam. Jadi hati-hati, tidak cukup halal tapi halalan thayyibah. Maka maknanya adalah ada di antara manusia yang terperdaya oleh syaitan sehingga mereka menolak tuntunan wahyu. Mereka berpegang kepada tradisi orang tua yang telah usang, sebagaimana kajian berikutnya dalam ayat berikutnya. Jadi maknanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa kaitannya makanan itu dengan langkah syaitan? Ingat, nenek moyang kita Nabi Adam pernah terpeleset dengan tipu daya. Hati-hati bagaimana mereka mempengaruhi itu semua. Hati-hati dengan makanan, apalagi kemarin disampaikan hati-hati dengan makanan yang haram. Na'udzubillah, ya Allah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iya. Jangan pernah sungkan atau malu, Pak. Misalnya tanpa sengaja kemudian kita makan, cari keikhlasan, minta, kalau yang punya orang ya, minta keikhlasannya, datangi. Iya. Bagaimana para salafus soleh itu ketika makan sesuatu yang bukan haknya dimuntahkan kemudian. Allahu Akbar. Minta keikhlasan. Iya. Kadang kita ini karena satu keluarga kadang ambil lo tak antek nol gitu. Hati-hati. Keikhlasan itu. Ya, ikhlas itu kan kita nggak tahu, Pak, hanya Dia sama Allah yang tahu. Minta keikhlasan. Makanya harus salaman. Minta keikhlasannya, Masya Allah. Sama dengan dosa, kita ini kadang minta maaf, khawatir menjadi yang membuat kita itu berat langkah kita itu. Iya. Makanya Masya Allah, kita ini benar-benar harus hati-hati dengan makanan. Begitu berartinya makanan. Makanya bukan kita ini bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Nah, kalau kita hidupnya untuk makan, bangun tidur makan. Iya. Mau tidur makan, memang hidupnya untuk makan. Nah, kalau makan untuk hidup ya sudah secukupnya. Itu. Ini maknanya halalan thayyibah. Tidak hanya halal tetapi juga thayyibah. Kurang berapa menit ya? 10 menit ya. Ini akhir dari pembahasan ayat 168 sampai 169. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita buka kajian pembahasan yang baru ini juga nanggung kurang 10 menit ini. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 170. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajiat fatayaji rotal alamin
بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام يا ربي أشاني والدرج أدفتياجي رات العالم يا أويل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم علمنا علما ينفعنا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله ya Rahman ya Rahim kami memohon keberkahan Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami pelajari ya Allah. Dengan barokah majlis ilmu ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, Allah muliakanlah kedudukan mereka, angkatlah derajat mereka ya Allah. Kumpulkanlah mereka dengan hamba-hambamu yang memperoleh kemuliaan di sisimu ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa mereka seperti baju putih yang bernoda ya Allah, menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, barokailah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah ya Allah ya Rahman. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-saleh ya Allah. Anugerahkanlah kami putra-putri dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat ya Allah. Anugerahkanlah kami dan keturunan kami dari golongan yang ikhlas istiqomah membaca Al-Quran
Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ringankanlah ya Allah. Angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, kesusahan ya Allah, dengan barokah Al-Quran, dengan barokah majlis ini, mudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami hanya memohon kepadamu, karena tiada daya dan upaya kecuali itu dari-Mu ya Allah. Maka tolonglah kami, bantulah kami ya Allah, untuk ikhlas istiqamah, untuk selalu bertakwa kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rahman, inilah keadaan kami ya Allah. Taqabbal minna wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.